Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah. Di sini saya akan membahas materi mengenai sejarah estetika Timur Cina. 3000 tahun yang lalu, Tiongkok telah mencapai kemajuan cukup besar di bidang seni lukis. Dalam kitab-kitab kuno sudah terdapat catatan tentang kegiatan seni lukis. Pada zaman dinasti Qin dan Han, 2000 tahun lebih yang lalu adalah masa imperium feodal dengan kekuatan monarki. Selama masa itu, seni lukis Tiongkok kebanyakan adalah lukisan dinding untuk mempropagandakan tata susila dan menyatakan penghargaan kepada pejabat yang berjasa. Pada dinasti Han, muncul lukisan pada kain sutra yang bergaya bebas, tapi cenderung rapi dan indah, dengan hidup mengekspresikan kehidupan aktual, sejarah, serta tokoh-tokoh dalam dongeng. Pada zaman 3 kerajaan serta Jin Selatan dan Utara 1000 tahun yang lebih yang lalu adalah zaman perpecahan Tiongkok dalam waktu panjang. Namun, masa itu adalah tahap penting dalam sejarah seni lukis Tiongkok. Perkembangan seni lukis mengalami pembahan besar pada zaman dinasti Yuan, Ming dan Qing antara 800 tahun lalu sampai awal abad ini. Lukisan cendekiawan mendapat perkembangan yang menonjol. Tema lukisan pemandangan bunga dan burung mengambil porsi terbesar, sedangkan lukisan tokoh manusia yang mencerminkan kehidupan sosial semakin mundur. Pada era terdahulu, seni rupa Cina identik dengan kaligrafi atau pemandangan alam yang digoreskan dengan tinta di atas kertas tipis. 5 tahun belakangan, seni rupa kontemporer negeri tirai bambu itu melejit sebagai fenomena segar yang menggegerkan pasar dunia. Pencapaian seni rupa kontemporer negeri itu yang dirintis oleh gerakan seni tahun 1985 sampai 1989 yang diistilahkan sebagai 85 New Wave. Tahun 1985 berlangsungnya banyak pameran pelukis muda di berbagai tempat dengan menawarkan corak visual dan tema segar. Ada pameran bersama The Progressive Chinese Youth Art, Human Art Group, The 85 New Space, dan The 85 Graduates Work. Bermunculan ulasan seni di koran dan majalah yang mencatat perkembangan seni rupa tahun itu sebagai gelombang 85. Geng Jiangyi, anggota Pond Society, melukis wajah-wajah tertawa yang multifasir. Wajah-wajah yang tertawa dalam lukisan misalnya merekam berbagai ekspresi sekaligus, yaitu gembira, sedih, marah, ataupun sinis. Gaya ini kemudian banyak mempengaruhi pelukis-pelukis berikutnya. Setahun kemudian, pada tahun 1988, Su Bing membuat instalasi menumpuk buku dan kertas yang dipenuhi tulisan. Ini juga merupakan sindiran atas situasi rakyat Cina yang selama puluhan tahun dicekoki doktrin partai sekaligus ditutupi dari informasi dunia. Inilah perhelatan yang mula-mula dikenal sebagai Pameran Seni Rupa Kontemporer Cina. Pameran ini menjadi sangat politis, karena pada akhirnya pemerintah menutup perhelatan yang dinilai berbahaya itu. Dan kegiatan sebagian seniman avant-garde dibatasi. Karena dikekang di negeri sendiri, 3 seniman yaitu Huang Yongping, Gu Dexit, dan Yang Jichang diundang mengikuti pameran Magiciens de la Terre di Centre Pompidou, Paris, Prancis. Dobrakan ini berhasil mengenalkan karya seni rupa baru Cina ke seluruh dunia. Gerakan seni di Cina muncul sebagai kritik atas situasi sosial politik yang represif selama puluhan tahun. Demonstrasi yang diakhiri dengan tewasnya ribuan mahasiswa di lapangan Tiananmen pada bulan Juni tahun 1989 menjadi titik balik yang menentukan. Pada masa berikutnya, dunia semakin penasaran dengan apa yang terjadi di Cina, termasuk dengan pertumbuhan seni rupa kontemporernya. Gelombang baru pada tahun 1985 menjadi penanda bagi tumbuhnya seni rupa kontemporer Cina.
Gelombang ini kemudian memicu perkembangan seni rupa Cina berikutnya, dan gaya kontemporer menjadi arus utama. Tokoh yang berpengaruh pada kesenian Cina. Yang pertama ada Jiang Qing. Ia adalah istri terakhir Mao Zedong. Jiang Qing mempunyai peranan besar dalam perkembangan opera, khususnya jenis opera Beijing, yaitu Jinju. Ia berusaha merombak kaidah-kaidah asli dari opera tersebut menjadi suatu bentuk seni revolusioner yang tujuan utamanya agar dapat menyampaikan pesan-pesan dan pandangan partai kepada masyarakat luas. Yang kedua ada Huang Yongping. Tahun 1987, seniman Huang Yongping membuat instalasi berjudul Reptil berupa beberapa gundukan besar berbentuk makam tradisional Cina. Makam itu dibuat dari tumpukan kertas koran yang dihancurkan dengan mesin pencuci. Karya ini bisa menyindir rezim yang mati-matian mencuci otak dan budaya masyarakat. Yang ketiga ada Yang Jixiang, yang lahir tahun 1956, yang tergolong sebagai generasi kedua seniman kontemporari. Dia dibesarkan semasa revolusi budaya 1966 sampai 1976 dan memulai karirnya pada akhir 1970-an. Dan 1980-an dia dilatih dalam teknik pemasangan kertas, kaligrafi, dan lukisan tradisional Cina di Akademi Seni Halus Guangzhou 1978 sampai 1982. Dia mengajar hingga 1988. Tahun 1989 dia dikirim ke pameran Les Magiciens de la Terre di Centre Pompidou. Yang keempat ada Geng Jianyi. Geng Jianyi lahir di Zhengzhou tahun 1962 dan meninggal tahun 2017. Geng Jianyi lulusan dari Akademi Seni Rupa Zhejiang. Karya seniman Geng Jianyi dicirikan oleh perlawanan tanpa kompromi terhadap segala bentuk representasi kategoris. Geng yang merupakan anggota Pond Society melukis wajah-wajah tertawa yang multitafsir. Wajah-wajah yang tertawa dalam lukisan misalnya merekam beragam ekspresi sekaligus gembira, sedih, marah, atau sinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anakol Farikia. Kali ini saya akan menjelaskan contoh karya seni rupa dari Cina. Yang pertama yaitu batu giok. Di zaman Jepang kuno, giok itu dianggap lebih dari sekedar batu. Giok adalah simbol kesempurnaan, keabadian, kemuliaan, dan keteguhan. Orang Cina menganggapnya sebagai esensi dari surgawi dan bumi. Di Tiongkok kuno, surga dianggap bundar dan dianggap persegi. Pai, lubang di tengah giok diciptakan untuk menghormati para dewa di surga, sedangkan Sung, sisi persegi panjangnya, dibuat untuk menghormati bumi. Yang kedua yaitu ada puisi Tiongkok Cina. Karya puisi di Tiongkok kuno adalah ekspresi dari emosi publik dan pribadi, di mana pembaca dapat memahami kehidupan batin penulis dengan membaca puisinya. Puisi Tiongkok ada klasik mencakup 3 elemen dasar, yaitu dikenal sebagai Xi, Qi, dan Q. Hanya ada beberapa contoh puisi yang tersisa dari Tiongkok kuno, karena dulu pernah terjadi peristiwa sejarah yang kelam, di mana Kaisar Qin Shi dinasti Qin memutuskan untuk membakar buku-buku dan membunuh para sarjana. Beberapa contoh puisi Tiongkok kuno yang masih ada seperti puisi lagu Tengah Malam, Orang Bijak dari Hutan Bambu, serta puisi pengumpulan anggrek Pavilion. Yang ketiga yaitu ada Cloisonne. Cloisonne berasal dari kata Prancis yaitu cloison, yang secara harfiah berarti partisi. Cloisonne adalah seni kuno untuk menghias benda logam. Seni cloisonne ini digunakan untuk mendekorasi benda-benda yang terbuat dari tembaga atau perunggu. Yang keempat yaitu ada arsitektur dan patung Buddha. Saat agama Buddha menyebar ke Tiongkok pada tahun 67 Masehi, maka banyak seni arsitektur yang mulai terpengaruh.
Salah satunya yakni dengan keberadaan patung Buddha. Di Indonesia sendiri, seni dapat dilihat di tempat-tempat tertentu, misalnya ada di Pagoda Avalokitesvara, Semarang. Warisan agama Buddha di dunia. Tiongkok telah menjadi gairah menjadi salah satu jenis Buddha yang paling luas di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Capaji Morama. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, ciri-ciri umum kesenian Cina. Filsuf Cina pada akhir abad kelima, Hsieh menyusun 6 prinsip dasar bagi para seniman yang terkenal dengan istilah kanon estetika. Yang pertama ada Qi Yun Sheng Tung, prinsip yang menggambarkan bersatunya roh semesta dengan senimannya, sehingga dengan demikian ia mampu menangkap keindahan dan kemudian menampilkan atau mewujudkan pada karyanya. Yang kedua ada Kufa Yunpi. Prinsip kedua menggambarkan kemampuan roh Qi atau roh kehidupan yang menyergap dengan cara mengesampingkan bentuk dan warna yang ramai atau semarak. Beberapa lukisan Cina saat itu penuh dengan ruang kosong dan kesunyian. Yang ketiga ada Suilai Futsai. Prinsip ini menetapkan setiap objek mempunyai warna yang sesuai. Dalam istilah Cina disebut Suilai Futsai, yang berarti suatu tipe hubungannya dengan penggunaan warna dalam seni lukis Cina tidak bersifat fungsional, tapi lebih bersifat simbolisme. Yang terakhir ada Qingting Weiqi. Prinsip kelima ini merupakan perencanaan atas unsur-unsur dalam komposisi. Komposisi harus dapat menunjukkan mana yang lebih penting dan yang kurang penting. Qingting Weiqi adalah kesatuan dan rencana yang melibatkan tentang susunan dan penempatan. Lalu ada juga unsur-unsur utama estetika Cina. Yang pertama ada kebebasan. Kebebasan dalam kedaulatan atau berkarya tidak tergantung dari kemauan atau selera orang lain. Yang kedua ada perfeksi. Bakat sepenuhnya diarahkan kepada hasil pekerjaan sesempurna mungkin. Berdasarkan pada prinsip dasar kelima, Qingting Weiqi, prinsip yang menggambarkan pengorganisasian, pertimbangan, dan perencanaan dalam penyusunan tempat dan suasana. Seni Cina menganjurkan agar mengadakan semacam perencanaan terlebih dahulu sebelum berkarya. Yang terakhir ada cinta alam. Karya seni Cina biasanya berorientasi pada naturalisme. Mungkin segitu saja materi yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.